Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya, Lutfia Melani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPN 1 Papar Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Mari kita simak pemaparan berikut ini. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Maksudnya apa ya? Perlu diingat bahwa seorang anak itu unik. Mereka punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Mereka punya bakat dan minat yang mereka miliki dari sejak kecil yang berbeda-beda dari setiap anak. Keunikan mereka beragam, mulai dari gaya belajarnya, kebiasaannya, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda kan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru harus mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, guru harus melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, guru harus melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid, readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Ketiga ini adalah aspek kebutuhan murid yang harus dipahami oleh guru. Kebutuhan belajar murid yang pertama yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, yaitu guru mengharuskan untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Kebutuhan belajar murid yang kedua yaitu minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kebutuhan belajar murid yang ketiga yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid dapat dilihat dari lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat dilakukan berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, dapat membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Dari berbagai cara berikut, guru bisa melihat kebutuhan belajar murid. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, ada strategi pembelajaran yang bisa dilakukan oleh guru. Strategi pembelajaran yang bisa dilakukan oleh guru yaitu ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Strategi pembelajaran diferensiasi yang pertama yaitu diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum yang diterapkan di sekolah. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum.
Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang kedua yaitu ada diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Strategi pembelajaran berdiferensi yang ketiga yaitu ada diferensiasi produk. Dalam hal ini, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah ia pelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain? Nah, pada kesempatan kali ini akan kita paparkan koneksi antar materi dari 2.1 dengan 1.1, 2.1 dengan 1.2, 2.1 dengan 1.3, dan 2.1 dengan 1.4. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro, sesuai dengan modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya, keterkaitan modul 2.1 dengan 1.2 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 2.1 dengan 1.3 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan yang terakhir yaitu 2.1 dengan modul 1.4 yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih, cukup sekian video kali ini. Tetap semangat Bapak Ibu guru penggerak. Salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.